Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, para orang tua kami yang hadir, RT RW, Ibu RT ya. Akan masih ingat saya, Bu. Karena kita pernah acara juga dulu di sana. Nah, bertandai wajahnya. Kepada tokoh masyarakat, ibu-ibu, bapak, ayahanda, ibunda, serta anak-anak kami yang berbahagia. Kita puasa Ramadan yang ketiga hari ini. Untuk malamnya yang keempat. Sebentar rasanya, Bu ya. Begitulah Ramadan ini. Sebentar rasanya sudah mau cepat saja dia berlalu. Meskipun di terik matahari. Sebelum Ramadan itu ada datang hujan. Pas sudah mulai puasa, Masya Allah, luar biasa. Itulah ujian dari Allah. Semakin kita susah untuk melaksanakan ibadah, semakin banyak pahala yang kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda ibunda rahimakumullah, malam ini ada gangguan teknis ya. Malam ini tema yang diberikan oleh MDI itu adalah apa judulnya anak kami? Hafal gak judulnya? Keberkahan yang terdapat dalam sahur. Siapa yang bilang tadi? Makan sahur. Sahur gak ngalum tadi? Sampai gak puasanya? Bilang aja lah sampai. Meskipun kadang-kadang tidak sampai, tidak apa-apa. Ya, anak-anak kita ini belajar dia. Sehingga Ramadan itu terasa cepat berlalu itu karena kita bagi orang-orang yang rindu dengan Ramadan. Lau ta'alamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna as-sana kullaha Ramadan. Seandainya umatku tahu itu apa yang terkandung di bulan Ramadan, sungguh mereka menginginkan sunnah 1 tahun itu semuanya Ramadan. Ibu-ibu mau gak Ramadan 1 tahun? Bukan bapak-bapak saya tanya ya. Ibu-ibu mau gak Ramadan 1 tahun? Duto. Bohong dia Pak. Jujur-jujur aja lah kita, Bu. Ya, sebulan aja lah. Sebulan pun udah payah. Nabi Daud saja itu Allah berikan puasa amalan 6 bulan. Karena dia puasa suatu hari gak puasa. Bayangkan itu Nabi Daud alaihissalam puasanya sampai 1/2 tahun. Tantangan beliau luar biasa Pak, tidak sama dengan kita. Nabi Daud itu karena syariat tidak ada batasan, dalam sejarah itu istrinya lebih 100 itu. Kalau Pak Haji berapa orang istri Pak Haji? 1 baru. Nah itu bahaya. Hati-hati. Saya kau apa? Habis ini mintanya telepon kan nggak bisa daftar katanya. Bahaya nih, Ramadan ini doa makbul loh. 1 baru. Kan nggak masalah. 1, 2, 3. Kok nggak jawab? Boleh sampai 4. Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nggak mudah itu, nggak usah lah Pak. Lang 1 aja payah. Oke. Sahur. Setidaknya ada 4 fadilah dari sahur tadi. Yang pertama, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, tasahharu fa inna fihi barakah. Bersahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi jangan sampai kita tidak sahur. Bahkan Rasul mengatakan walau juz'atun minal ma', walaupun hanya seteguk air.
Salah satu dari sunnah Rasulullah itu apa? Bersegera berbuka. Nggak boleh kita berbuka itu lama-lama. Apa maknanya di sini? Kalau sudah datang waktu, batalkanlah puasa. Dengan apa yang paling bagus batalkan puasa? Dengan kurma rutab. Kalau Nabi itu berbuka apa? Dengan kurma basah. Sahur dengan kurma kering. Kalau kurma basah paling kita direndam di air karena tidak ada kan. Jadi basah dia dimakan. Kenapa basah? Karena pencernaan kita itu masih baru bekerja, nggak kuat dia yang keras-keras. Jangan nanti pas langsung buka langsung makan salalawo. Salalawo keren. Marah pula pedagang salalawo nanti. Bukanya yang tidak boleh, makannya boleh. Ya. Boleh aja dulu dengan kurma. Minum seteguk air kita sholat. Habis sholat makanlah salalawo itu tidak apa-apa. Mau habis sepiring tidak apa-apa juga. Tapi pembukaannya tadi dengan kurma sangat afdal. Rasul yang menyuruhnya. Sahur dengan kurma juga Nabi tadi. Karena di sahur itu ada keberkahan. Dan keberkahan inilah yang kita cari. Apa makna berkah? Berkah itu lebih kepada kita tenang dalam menikmatinya. Itulah keberkahan. Maka di rezeki itu Bapak Ibu, tidak pernah Nabi mengajarkan untuk supaya rezeki itu banyak. Ya Allah, banyakkanlah rezeki saya. Tidak pernah saya temukan doa itu, Pak. Ya Allah, kayakanlah saya, banyakkan harta saya, banyakkan mobil saya, banyakkan rumah saya, banyakkan istri saya. Ada tidak doa seperti itu? Tidak pernah. Tapi yang ada itu apa? Wa barakatan fir rizqi. Ya Allah, berkahilah rezeki kami. Yang banyak itu apa? Wa ziyadatan fil ilmi. Ilmu yang minta banyak. Kalau rezeki minta berkah. Ambo tanya ibu-ibu kini. Coba pilih. Kaya tersiksa, miskin bahagia. Mana yang ibu pilih? Kaya tersiksa, miskin bahagia. Yang mana ibu pilih? Hah? Miskin. Tidak boleh milih, harus satu-satu. Kayo tidak bahagia, miskin bahagia. Yang mana yang dipilih? Kayo tapi itu baru bagus jawaban. Tidak usahlah miskin-miskin gitu. Ya, yang penting itu cukup. Karena batas kaya itu pun bukan batas harta. Banyak orang kaya tapi lebih banyak utang dari rumahnya. Yaudah, rumahnya bertingkat, mobilnya banyak, asetnya semua sampai 2M, tapi hutangnya 3M. Aduh tuh Pak. Itu namanya pura-pura kaya. Karena orang kaya itu tidak berhutang dia. Aku marah pula kalau utang. Kok banyak tersinggung Bapak. Nah, itu keberkahan yang pertama. Yang kedua, Rasulullah mengatakan bahwa sahur itu adalah syiar dalam agama kita. Maka istilah sahur kan hidup syiar tadi. Itulah yang membedakan kita dengan puasanya orang-orang selain Islam. Oh, berarti ada ustaz puasa selain Islam? Ada. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kami wajibkan kamu berpuasa, kata Allah, juga pernah diwajibkan kepada orang sebelum kamu. Siapa orang sebelum kita? Yahudi, Nasrani. Yahudi ada puasa dia. Ya, seperti Yom Kippur. Kan hari besarnya Yahudi, mereka puasa. Yang membedakan apa? Mereka tidak ada sahur. Kita ada sahur. Karena Rasulullah yang mengatakan fasalama baina siyamina wa siyamu ahlil kitab aklatus sahri. Yang membedakan puasa kita dengan puasa ahli kitab itu adalah makan sahur. Orang tuh tidak ada makan sahur, langsung aja puasa. Kalau kita ada sahur. Dan Rasul menganjurkan ta'akhuris sahur. Sahur itu diakhirkan. Diakhirkan maksudnya apa? Sudah dekat menjelang imsak. Tapi jangan sampai imsak makan juga lagi, tidak boleh itu. Makanya di imsak itu ada jarak antara terbit fajar oleh negara kita sekitar 6 menit. Subuh jam berapa Pak? 5 lewat 5. Imsak
Ompek lewat 45, ada 10 menit. Ketika bunyi sirine tadi bukan berhenti total, masih bisa minum sedikit. Kalau itu Ustaz, di sinilah kehati-hatian. Jangan sampai pas imsak kita minum. Jadi ada waktu jeda sedikit diberikan. Nah, itu yang kedua. Apa tadi? Sebagai syiar dalam agama kita. Yang ketiga, apalagi orang yang makan sahur akan Allah berikan doa oleh para malaikat. Bahkan di hadis tadi disebutkan mereka bersolawat kepada orang yang sahur tersebut. Apa dalilnya? Ada hadis Rasulullah, as-sahur aklatu barakah fala tad'uhu. Makan sahur itu adalah berkah, kata Nabi, maka jangan engkau tinggalkan. Walau ayyajzu'a ahadukum jaz'atan minal ma', walaupun kamu hanya meminum seteguk air, meskipun hanya seteguk air kita minum. Kenapa? Maka Rasul mengatakan, fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal musahhirin. Sesungguhnya Allah, malaikat-malaikat Allah bersalawat bagi orang-orang yang sahur. Makanya Nabi Musa irinya dengan Nabi Muhammad. Salah satu yang didirikan oleh Nabi Musa tadi apa? Komplainnya kepada Allah. Kenapa Nabi Muhammad ini diberikan bulan Ramadan? Umat dulu tidak dapat dia. Sehingga sahur saja kita, Allah malaikat bersolawat terhadap orang-orang yang bersahur tersebut. Sudah berapa? Berapa? 3. Yang pertama, itulah kalau lakonnya perut tu hilang isi apa lo tu. Yang pertama berkah. Yang kedua, syiar agama yang membedakan kita dengan orang-orang selain kita. Yang ketiga, Allah dan malaikat meminta berselawat kepada orang yang makan sahur. Dan yang keempat, waktu sahur, waktu yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca Al-Qur'an apa? Wal mustaghfirina bil ashar. Mereka meminta ampun kepada Allah di waktu sahur. Waktu sahur itu kalau bahasa kitanya, kalau di luar Ramadan apa tuh, Pak? Sepertiga malam. Sepertiga malam waktu apa tuh? Maka saya tekankan, jangan gara-gara sahur tahajud hilang. Apa nak tahajud, Bu? Sibuk masak. Kenapa nak tahajud, Pak? Siap mempersiapkan sahur. Padahal inti dari sahur tadi, jangan kita lupakan tahajud kepada Allah. Mungkin di bulan lain kita tak bisa bangun, Bapak Ibu. Ini yang tak biasa tahajud ya. Di bulan lain kita susah bangun. Kapan Ibu Bapak biasanya bangun? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah azan Mas Haji. Salat kita lagi. Tapi kalau selama Ramadan, di setel alarm. Iya kan? Di setel semuanya. Pokoknya jam 4 itu sudah bangun. Bangun kita jam 4, ambil wudu, bantang sejedah, kita sholat. Sholat apa, Bu? Tahajud. Bagusnya berjamaah. Saya tanya ibu, malam tadi jemaah anak sama suami tahajud? Jawab aja indah gitu. Tayo tahajud tak indah. Tahajud dengan suami. Halal. Kenapa, Bu? Suami urus suratnya bawa ke saya. Aman. Siap ya Bu RT? Keluarkan ya suratnya. Kalau ada jodoh dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Biasanya yang banyak nikah bulan Ramadan kok, Bu, memang jando-jando. Jando muda. Karena dapat pernah itu sambil saya tarawih, staf nelpon. Ustaz, nggak usah dulu tarawih di Pekanbaru, tarawih dekat kantor. Karena nanti abis tarawih ada yang nikah. Saya tengok data, siapa yang nikah? Bapak ini dengan bapak ini. Oh, jando duda. Jatuh cintanya ketika tarawih. La ilaha illallah. Berkah dia, Bu. Dapat berkah tarawih, dapat berkah nikah, dapat hari raya bersama-sama. Masya Allah, sempurnalah kebahagiaannya. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum dalam tanda kutip selesai di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Tidak usahlah panjang-panjang. Karena batas 15 menit ini untuk tak ada waktu.
Biasanya masjid itu ada depan dulu 15 menit saja katanya kan. Nah, terbatas kita. Jadi Ananda cukup 4 ini sebagai isi kajian kita hari ini, bahwa sahur membawa keberkahan dalam hidup kita. Sahur syiar agama kita dari agama yang lain. Sahur apalagi memberikan salawat oleh Allah dan malaikat kepada kita. Dan yang keempat, waktu sahur, waktu yang minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami tadi dengan Pak pengurus berdoa, bangga kita Ustaz katanya diawani ramai. Mudah-mudahan seperti ini sampai akhir Ramadan. Siap? Nah, seketik yang menjawabnya. Mudah-mudahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.